Memanusiakan hubungan dengan menjawab pertanyaan misteri di balik putusnya hubungan guru dan siswa setelah siswa tamat sekolah. Sering kita mendengar bahwa ada kisah inspiratif di mana guru atau dosen yang tetap memiliki hubungan yang cukup baik pasca si anak didik usai mengenyam pendidikan. Namun jarang juga kita mendengar bahwa banyak guru mengeluh karena siswa yang dulu ia didik tidak mengenalinya lagi. Pertanyaan kita bersama adalah, apa yang terjadi di antara hubungan guru dan siswa tersebut? Lalu, pentingkah bagi guru untuk memikirkan bagaimana membangun hubungan dengan siswa? Yang kita alami di sekolah adalah kita berinteraksi dengan siswa di kelas sama jam belajar berlangsung. Lalu ketika bel istirahat berbunyi, rasanya sangat terlihat saling ingin meninggalkan. Guru kembali ke rutinitas biasanya, lalu siswa kembali ke rutinitas biasanya. Nah, kalaupun terjadi interaksi lain di luar kelas, misalnya ketika guru berpapasan dengan siswa di lorong, paling guru menanyakan tentang bagaimana kelanjutan persoalan yang ada di kelas tadi. Memanusiakan hubungan itu tidak sekedar sebuah teori dalam dunia pendidikan, namun bernilai ibadah. Praktik baik yang sudah 6 tahun kami terapkan di YPAD, dalam video ini kami coba bagikan untuk memanusiakan hubungan dengan siswa. Praktik baik tersebut kami namakan dengan lingkaran bahagia. Di dalam lingkaran itu ada anak sebagai subjek utama, ada orang tua, ada guru, dan ada satuan pendidikan. Lingkaran ini terkoneksi satu sama lain dengan kata kunci, yaitu perhatian. Dengan menggunakan media handphone atau telepon, melalui pesan singkat, SMS, WhatsApp atau WhatsApp group, dan juga telepon secara langsung. Nah, operator lingkaran bahagia ini adalah guru kelas atau guru mata pelajaran. Sang guru menginventaris nomor-nomor telepon handphone yang bisa menjadi penghubung antara guru dan anak, yaitu nomor orang tua, ayah, ibu, nenek, kakek, wali, atau penanggung jawab lain dari anak didik. Setiap hari guru berinisiatif dan penuh tanggung jawab untuk mengingatkan anak dan orang tua melalui pesan singkat mengenai jam dan jadwal belajar anak minimal 3 jam sebelum pembelajaran. Lalu guru akan kembali mengabarkan melalui pesan singkat orang tua bila anak sudah hadir di YPAD, atau mengonfirmasi ke orang tua apabila sang anak tidak hadir atau tanpa keterangan. Dan ketika proses pembelajaran usai, guru akan kembali mengirim pesan singkat bahwa pembelajaran sudah berakhir. Dan istilahnya adalah, hari ini anak belajar materi tentang ini. Kemudian, apa yang perlu didukung oleh orang tua untuk materi yang diajari kepada anak pada hari itu. Orang tua menginfokan juga bahwa pembelajaran sudah selesai dan anak bisa dicoba. Itu melalui media pesan singkat atau layanan. Nah, dampak dari lingkaran bahagia cukup mengesankan bagi saya. Selama 6 tahun ini, kami menemukan anak-anak yang cukup antusias belajar, karena di mana anak bisa mendapat dukungan motivasi belajar tidak hanya di sekolah, namun berlanjut hingga ke rumah. Yang sebelumnya ada masalah yang muncul, di mana anak tiba-tiba bad mood untuk sekedar melanjutkan pembelajaran di rumah, karena keluarga di rumah tidak memberinya ruang dan kesempatan untuk berkonsentrasi belajar. Lalu dampak baik
bagi orang tua ialah mereka bisa merasa sangat tenang karena bisa mengontrol kegiatan anak, bisa mengetahui keberadaan anak dan sebagainya. Orang tua juga menjadi benar-benar bisa memaksimalkan perannya dalam mendukung proses tumbuh kembang anak dan proses belajar anak, karena bisa berkoordinasi secara langsung, yang dimana sebelumnya orang tua sering bingung harus mulai dari mana untuk mendukung pembelajaran karena tidak ada ruang koordinasi. Dan akhirnya bila orang tua menggunakan cara yang diambil itu salah, akan menimbulkan masalah baru bagi anak. Kemudian dampak lainnya bagi guru adalah guru lebih terbantu dalam memenuhi kebutuhan belajar anak dan tidak lagi sulit memotivasi dalam membangkitkan semangat serta mood anak untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas hari berikutnya, karena ada orang tua yang membantu dari rumah. Nah, satuan pendidikan pun diuntungkan sebagai penanggung jawab merasa lebih tenang karena proses belajar mengajar menjadi lebih membahagiakan semua pihak. Memanusiakan hubungan membuat kita lebih baik dan bisa saling menghargai satu sama lain hingga berkarakter mulia dan melepaskan kita pada jebakan interaksi semu yang akhirnya selesai tanpa kesan lalu saling meninggalkan begitu saja, sehingga muncullah persepsi di mana siswa meninggalkan guru atau siswa tidak mengenali guru. Selamat merdeka belajar, mari memanusiakan hubungan dengan siapa